Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Abil Huda. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 10 2020, Puslatbang KDOD LAN Samarinda dengan NDH 02. Nah, pada kali ini saya akan merangkum materi yang saya dapatkan hari ini telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Hari Rahmadi yang disampaikan dengan cukup menarik tentang WOG atau Whole of Government. Whole of Government ini adalah salah satu bagian dari agenda peran dan kedudukan seorang PNS, di mana agenda peran dan kedudukan dari PNS ini bertujuan untuk mencari isu-isu permasalahan yang terkait di lingkungan kerja kita. Oke, jadi sebelum masuk ke Whole of Government, tadi Bapak Muhammad Hari mencontohkan materi dasar yang harus kami pahami adalah untuk mendapatkan good service atau pelayanan yang baik, ada 3 poin penting yang harus ada, yaitu information, consultation, dan decision making. Nah, contohnya tadi adalah jika kita membeli barang online, misalnya beli baju di Shopee misalnya, pertama kali kita lihat adanya informasi dari baju tersebut, misalnya size atau ukuran, warna, foto atau gambar, dan lain-lain. Kemudian jika ada hal-hal yang belum tertera di informasi, kita bisa konsultasi, misalnya gan berapa, gan bagaimana jenis kualitas kainnya, apakah tebal, tipis, nah begitu juga dan lain-lain. Kemudian selanjutnya setelah kita pesan barang, terus barangnya sampai di rumah, tapi ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang kita pesan atau yang kita inginkan. Nah, di situ ada decision making untuk mengembalikan atau bagaimana keputusannya, atau hasilnya, atau tidak bisa kembalikan atau masih bisa ditukar, atau harganya bagaimana. Nah, itu disebut dengan good service. Nah, itu dasar dari whole of government, pelayanan kepada publik yang sangat baik. Oke, kata kunci dari whole of government tadi adalah terintegrasi, koordinasi, kolaborasi, teamwork, one goal, terpusat, terpadu, dan kapasitas. Why WOG atau whole of government? Jadi ada 3 bagian. Kenapa harus WOG? Yang pertama adalah faktor internal yang ditimbulkan misalnya dari publik. Dorongan dari publik itu misalnya pada saat dia sedang dilayani oleh ASN atau pemerintah, merasakan kondisi itu tidak efisien atau kurang efektif. Kemudian faktor internal dari dalam sendiri, adanya ketimpangan kapasitas sektoral, misalnya ada ego antara SDM satu dengan yang lainnya, ada yang cepat, ada yang lambat, nah ada yang berkompetisi, nah gitu dan lain-lain. Kemudian adanya keragaman latar belakang, nilai dan budaya, jadi ada instansi satu dengan yang lain berbeda-beda, ada instansi yang sudah terbiasa lambat atau dianggap itu sesuatu yang wajar, gitu. Nah, seperti itulah contohnya. Nah, setelah itu cara WOG itu ada 4 macam. Yang pertama adalah penguatan dari koordinasi antar lembaga. Nah, jadi WOG itu dibentuk dengan cara penguatan koordinasi antar lembaga satu dengan lembaga yang lain. Kemudian ada juga membentuk lembaga koordinasi khusus. Kemudian ada juga membentuk gugus tugas. Contohnya di saat sekarang ini adalah COVID-19. Terus yang terakhir, yang keempat, koalisi sosial. Nah, tantangan dalam mempraktikkan WOG atau whole of government, yang pertama adalah kapasitas SDM dan institusi. Biasanya di satu institusi, jika ada proyek misalnya semua dapat, dari 10 orang semua yang dapat, namun dengan gabungan dari atau koordinasi antara instansi satu dan yang lain, dikhawatirkan ada SDM yang tidak dapat. Nah, sehingga berujung dengan penghasilan nanti yang didapat. Kemudian nilai dan budaya institusi. Nah, ada suatu institusi yang terbiasa lambat dalam administrasi. Ya, misalnya seharusnya kalau di dunia desain ada penelitian dan pengabdian yang harusnya deadline-nya besok, yang harusnya kami dapatkan seminggu sebelumnya, namun kami dapatkan surat tersebut H-1. Kemudian kepemimpinan, ya misalnya antara pemimpin satu dengan pemimpin yang lain punya kebijakan yang berbeda, sehingga kalau di kampus itu contohnya mahasiswa menjadi bingung. Oke, kemudian untuk pola pelayanan ada 5 macam, yaitu pola pelayanan teknis dan fungsional, satu atap, satu pintu, terpusat, dan yang terakhir yang paling maju adalah elektronik. Terus refleksi yang saya tanamkan kepada diri saya setelah belajar materi ini adalah saya
akan menanamkan nilai-nilai seperti koordinasi, kolaborasi, maupun teamwork. Nah, untuk rencana aksi yang akan saya lakukan sebagai ASN ke depannya, khususnya sebagai ASN dosen, saya akan melakukan kolaborasi, koordinasi, dan teamwork di Tridharma Perguruan Tinggi, misalnya untuk penelitian, pengabdian, maupun pendidikan. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.